Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Citra Damayanti dengan NPM 1975 4001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai barang publik, eksternalitas dan hak kepemilikan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Materi pertama itu mengenai barang publik. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dapat dilihat dari PPT berikut mengenai dua contoh barang publik. Yang pertama yaitu cahaya matahari. Apabila kita menikmati cahaya matahari yang bersinar, orang-orang di sekitar kita pun dapat mengambil manfaat yang sama. Contoh tersebut termasuk ke dalam sifat public non-rivalry, di mana setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Contoh kedua yaitu siaran TV atau radio. Ketika program sudah disiarkan, maka setiap orang yang memiliki receiver berhak menikmati program yang sama. Contoh tersebut termasuk ke dalam sifat public non-excludable, yaitu sulit melarang orang lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Materi selanjutnya mengenai eksternalitas. Eksternalitas itu sendiri terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi yang lain, namun pengaruhnya tidak terrefleksikan pada transaksi di pasar. Materi selanjutnya mengenai dua contoh eksternalitas. Yang pertama, asap pabrik. Jika asap pabrik tidak dikelola dengan baik, maka udara menjadi kotor. Eksternalitas tersebut termasuk ke dalam eksternalitas dampak negatif, di mana alokasi sumber daya tidak efisien sehingga pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Contoh eksternalitas kedua adalah pembakaran sampah oleh tetangga. Pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan akan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi orang lain yang menghirup asap pembakaran sampah tersebut. Contoh tersebut termasuk ke dalam tipe eksternalitas ketiga dari konsumen lalu ke konsumen lain, yaitu aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitarian konsumen yang lain. Untuk materi terakhir yaitu mengenai hak kepemilikan atau yang disebut dengan right of ownership, merupakan suatu aset hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan, di mana kepemilikan memiliki dua sisi, yaitu sisi produsen dan sisi konsumen. Untuk sisi produsen, ada atau tidak kemampuan mencegah pihak lain untuk memiliki. Untuk sisi konsumen, ada atau tidak hak untuk mengonsumsi. Contoh yang pertama yaitu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, berfungsi untuk memberikan perlindungan atas merek dagang yang dimiliki. Yang kedua yaitu hak cipta lagu. Pelindungan atas ciptaan yang tercantum pada dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, di mana ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun, berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.